Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam sesi outsourcing pada mata kuliah perilaku dan perancangan organisasi. Jadi kita akan membahas outsourcing. Apa itu outsourcing? Definisinya adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar atau penyedia jasa outsourcing. Jadi ada beberapa hal didelegasikan ya, jadi manajemen operasinya atau pekerjaannya sehari-hari atau pengaturannya, manajemen itu sebagian kepada pihak luar atau penyedia jasa outsourcing. Jadi outsourcing itu adalah hal-hal yang didelegasikan ya, seperti fungsi dan proses bisnis tertentu untuk disisipkan dalam operasional bisnis perusahaan secara keseluruhan ya. Ada fungsi dan beberapa hal yang bukan inti ya. Jadi ada fungsi dan proses bisnis tertentu, bagian-bagian tertentu ya, yang biasanya yang diadakan untuk melayani sistem kerja inti. Jadi fungsi dan proses bisnis tertentu untuk disisipkan dalam operasional bisnis perusahaan secara keseluruhan ya. Jadi apa itu pengaruh outsourcing? Jadi pengaruh outsourcing adalah bentuk organisasi menjadi lebih ramping, kerja menjadi lebih sedikit, cara operasionalnya terfokus, dan cara pengukurannya tertentu dan bisa terukur. Itu dari outsourcing ya. Evolusi outsourcing ya. Jadi dimulai pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 ya. Jadi outsourcing evolusi ini pertama artinya bahan pemikirannya adalah suatu perusahaan besar ya, yang terjadi yang melakukan suatu awalnya mereka mempunyai bisnis inti. Jadi ada bisnis dalam bidang tertentu. Karena ada peluang bisnis yang lain, mereka perusahaan tersebut akhirnya membuat suatu diversifikasi atau menangkap peluang, membuat atau membentuk bisnis baru lagi karena melihat peluang pasar yang ada. Jadi ini adalah salah satu cikal bakal dari evaluasi outsourcing atau kenapa pemicu bahwa outsourcing itu akan terbentuk mulai dari suatu perusahaan besar membuka lagi menangkap lagi peluang-peluang bisnis yang di luar peluang inti, ataupun membuat suatu bagian-bagian atau divisi-divisi tertentu untuk menunjang bisnis intinya atau core bisnisnya ya. Bisnis intinya akhirnya untuk menunjang ini berjalan dengan baik karena perusahaan ini semakin besar, akhirnya dia membuat bagian-bagian bisnis atau bagian-bagian yang di luar bisnis intinya untuk menunjang kelancaran bisnis intinya. Misalnya dia membuat misalnya suatu perusahaan pabrik, dia core bisnisnya membuat mebel misalnya, dia membuat mebel. Awalnya dia mebelnya dipasok atau spare partnya dipasok dari perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya dia mulai kepikiran kalau kita membuat perusahaan lain untuk menunjang, artinya dia membuat suatu divisi lain, divisi pembuatan misalnya divisi pembuatan elemen-elemen penunjang produk utama. Nah, mulai itu yang dinamakan diversifikasi ya. Itu dari perusahaan besar mulai mengembangkan lagi struktur fungsionalnya
yang semakin membengkak ya, semakin membesar ya. Jadi dari mulai tahun 70 itu 70 sampai 80 mulai terjadi persaingan global ya. Jadi suatu bisnis inti itu mulai berkreativitas ya. Dia mulai membuat bisnis-bisnis diversifikasi ya, bisnis-bisnis lainnya yang menunjang bisnis inti. Akhirnya terjadi manajemen yang membengkak atau struktur organisasi yang membengkak, dan otomatis mengalami penambahan tenaga kerja yang luar biasa untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kemudian setelah itu mulai terfikirkan dalam dunia usaha untuk mulai membagi resiko. Karena suatu perusahaan yang terlalu besar struktur fungsionalnya, maka itu akan semakin sulit mengendalikannya. Jadi akhirnya membagi resiko dalam hal manajemen dan tenaga kerja, sehingga perusahaan akan fokus pada inti bisnisnya, yaitu dalam produk dan layanan, nasabah dan pasar, kualitas dan distribusi. Kemudian muncul paradigma baru pada tahun 1980-an. Jadi perubahan paradigma di negara barat dari pekerja adalah aset terbesar perusahaan menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan ya. Yang dulunya awalnya bahwa perusahaan itu merekrut pegawai-pegawai yang bisa menopang produksi inti ya. Jadi yang memang utamanya dalam hal produksi, baik itu jasa maupun produksi barang ya. Jadi mereka akan merekrut orang-orang yang piawai atau berpengalaman dalam hal membuat ya, barang dan jasa. Itu mereka akan merupakan aset. Tapi untuk menunjang itu semua harus ada bagian yang lain yang merupakan pekerja yang tak langsung ya. Misalnya ada bagian karena perusahaan semakin membesar, itu ada bagian yang cleaning service, ada supir, ada pengamanan, ada seksi pengantaran dan distribusi, ada juga hal-hal yang lain gitu ya, yang di luar core inti dalam proses produksi tersebut. Ada faktor-faktor atau bagian-bagian penunjang yang harus mereka bentuk gitu ya. Kalau dalam pabrik ada buruh langsung dan buruh tak langsung ya, yang tidak langsung. Nah, akhirnya ada paradigma bahwa yang tadinya pekerja adalah aset terbesar perusahaan menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan. Gitu ya. Perubahan paradigma dari pandangan pekerja tradisional bahwa pekerja melayani sistem menjadi pandangan kerja modern bahwa sistem harus melayani pekerja. Ya, menurut Peter F. Drucker ya, pada tahun 2008 itu di print ulang bukunya. Jadi dengan melakukan outsourcing, sistem yang terbentuk dalam organisasi perusahaan adalah sistem fungsi dan proses ya. Jadi sistem yang terbentuk dalam perusahaan itu adalah sistem fungsi dan sistem proses. Yaitu yang di-outsourcingkan akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan. Ya, yang di-outsourcingkan itu melayani pekerja dalam organisasi perusahaan. Bukan perusahaan melayani pekerja. Gitu. Jadi atau sistem sekarang modern yang harus melayani pekerja, bukan pekerja yang melayani sistem. Seperti itu. Jadi ada bagian yang di-outsourcingkan akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan. Jadi tidak ada lagi diperlukan orang khusus, kepala pengawas atau manajer untuk melayani dan mengendalikan
fungsi dan proses yang di-outsourcingkan tersebut. Ya, nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, ini sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat ini cenderung menghasilkan sebagian orang terbuang. Kita baca dulu teks ini ya. Sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat ini cenderung menghasilkan sebagian orang yang terbuang. Ada satu rahasia umum di dunia kerja bahwa banyak perusahaan besar yang belum atau tidak merencanakan karir tenaga kerja kerah biru untuk jabatan yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan itu belum merancang pengembangan karir mereka, seperti satpam, office boy, supir, kurir, atau lainnya, agar menjadi direktur atau vice president di perusahaannya. Ya, jadi pekerja tersebut cenderung akan menduduki posisi sebagai satpam, office boy, supir, atau kurir selama karirnya. Karirnya yang mentok selama bertahun-tahun itu akan menghasilkan perasaan sebagai orang yang terbuang, yang cenderung mudah dihasut dan diprovokasi. Sekitar 10 tahun yang lalu, Peter Drucker pertama kali menjelaskan bahwa outsourcing dapat membuat kesempatan pengembangan karir bagi pekerja sesuai dengan spesialisnya. Ya, jadi keterangannya lagi seperti ini. Jadi untuk posisi-posisi seperti satpam, office boy, supir, kurir, atau yang lainnya yang merupakan pekerja tak langsung, itu karirnya akan mentok. Mereka nggak akan mungkin meniti karir untuk menjadi seorang direktur atau vice president dari perusahaan. Beda dengan bagian-bagian lain, bagian pemasaran, bagian akunting, bagian produksi, dan lain sebagainya. Mereka akan bisa meniti karir yang tadinya buruh menjadi kepala shift, menjadi supervisor, menjadi manajer produksi. Dari manajer produksi ada kemungkinan menjadi direktur atau vice president kalau memang itu berprestasi dan mempunyai kepemimpinan yang tinggi, ya. Tapi untuk posisi satpam, office boy, supir, kurir, dan lainnya, nggak mungkin dia meloncat ya dari satpam menjadi kepala produksi atau dari manajer pengamanan atau manajer satpam atau supervisor satpam menjadi manajer keuangan atau direktur keuangan, karena di sana nggak ada posisi direktur pengamanan. Office boy paling banter supervisor cleaning service kan, supir juga seperti itu. Jadi mereka akan merasakan sebagai posisi orang yang terbuang. Nah, orang-orang tersebut itu cenderung mudah dihasut dan diprovokasi, ya, diprovokasi dan dihasut atas ketidaknyamanan mereka atau mungkin kefrustasian mereka karena mereka tidak mempunyai jenjang karir. Sama dengan buruh-buruh harian, buruh-buruh yang memang buruh-buruh rendahan di sana ya, yang dibayar berdasarkan hasil yang mereka hasilkan ya. Jadi itulah para pegawai buruh-buruh yang sangat mudah dihasut dan diprovokasi. Akan terjadi demo buruh. Itu terjadi karena pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang tidak mempunyai jenjang karir. Ya. Oleh karena itu, dari Peter Drucker pada itu menjelaskan bahwa outsourcing dapat membuat kesempatan pengembangan karir bagi pekerja sesuai dengan spesialisnya. Kita lihat lagi di slide berikut, ya. Sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat ini cenderung menghasilkan sebagian orang yang terbuang, ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi Peter Drucker pertama kali menjelaskan
sebagai outsourcing dapat membuat kesempatan pengembangan karir bagi pekerja sesuai dengan spesialisnya. Peter Drucker menuliskan bahwa dalam sebuah perusahaan outsourcing, pemeliharaan rumah sakitnya, beberapa wanita mulai bekerja 12 atau 15 tahun yang lalu sebagai pendorong vacuum cleaner. Saat ini telah menjadi kepala divisi atau vice president. Jika sebagai pekerja rumah sakit, maka banyak dari mereka yang masih bekerja sebagai pendorong vacuum cleaner. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi, andai kata si wanita pendorong vacuum cleaner itu masih berstatus sebagai pegawai rumah sakit, ya, maka dia akan sampai belasan tahun kemudian mereka akan tetap menjadi pendorong vacuum cleaner. Tapi jika mereka bekerja di perusahaan outsourcing, artinya perusahaan yang spesialis bidang vacuum cleaner misalnya, penyedotan debu atau bagian suatu perusahaan bagian cleaning service atau pembersih, ya. Perusahaan itu adalah perusahaan spesialis yang dia sangat mengerti cara membersihkan ruangan, perabotan atau dalam rumah sakit itu sanitasi dan lain sebagainya. Dia akan profesional. Nah, jika wanita tersebut bekerja di perusahaan outsourcing, mereka ada jenjang karir. Dia akan menjadi seorang supervisor yang membawahi beberapa pekerja yang spesial outsourcing yang bekerja untuk ditempatkan di rumah sakit, hotel, perusahaan, gedung-gedung, ya, sesuai dengan kapasitas mereka atau sesuai dengan spesialis mereka. Maka mereka ada jenjang karir yang tadinya dari pegawai hanya untuk membersih, dia akan menjadi supervisor, akan menjadi manager, karena mereka tahu pekerjaannya dan spesialis dalam bidangnya. Mereka menguasai obat-obatan pembersih, mereka menguasai alat-alat terbaru, teknologi yang terbaru dalam membersihkan suatu ruangan atau suatu barang atau suatu gedung, ya, dan lain sebagainya. Mereka akan terus meningkatkan kemampuan mereka dengan teknologi-teknologi terbaru, dengan bahan-bahan atau alat-alat atau bahan-bahan kimia yang terbaru. Mereka akan mengembangkan spesialisnya di sana. Jadi si pendorong vacuum cleaner tadi akan memiliki jenjang karir dengan spesialis yang mereka punyai. Tapi kalau mereka tetap bekerja di rumah sakit sebagai vacuum cleaners, mereka akan tetap menjadi vacuum cleaners terus sampai dengan tidak dibutuhkan. Jadi ngerti ya, fungsinya outsourcing itu kumpulan dari orang-orang yang dididik atau perusahaan yang spesialis dalam bidangnya, sebagai cleaning service atau office boy, sebagai security, sebagai driver, dan lain sebagainya. Keterbatasan teknologi otomatis. Bila kemajuan teknologi dapat berkembang secara cepat, sebenarnya ketiga masalah di atas dapat diatasi dengan otomatis, ya. Kenyataannya, kemajuan teknologi otomatisasi sangat terbatas dan mahal dibandingkan kebutuhan yang ada untuk saat ini. Kemudian kita baca dulu semuanya, nanti ringkasannya akan saya berikan sebagai conclusion, ya. Kita baca dulu semuanya. Tahap-tahap evolusi. Pada tahap awal sebelum tahun 1989, outsourcing belum diidentifikasikan secara formal sebagai strategi bisnis, ya, menurut Mullin pada tahun 1996. Banyak perusahaan yang tidak secara total melengkapi diri.
Mereka hanya melakukan outsourcing pada fungsi-fungsi yang tidak mampu dikerjakan secara internal. Misalnya perusahaan penerbitan seringkali memberi komposisi desain, percetakan, dan jasa penyelesaian atau layout ya dari luar. Penggunaan jasa dari pihak luar merupakan hal yang penting dengan layanan tambahan yang dipersyaratkan. Kemudian tahap kedua adalah outsourcing jasa pendukung. Pada tahun 1990, perusahaan mulai memusatkan perhitungan pengurangan biaya. Mereka mulai melakukan outsourcing fungsi-fungsi yang penting untuk kelangsungan perusahaan, tetapi tidak berhubungan dengan bisnis inti perusahaan. Manajer mengadakan kontrak dengan perusahaan outsource untuk menyelesaikan akuntansi, sumber daya manusia, proses data, distribusi surat internal, keamanan atau satpam, perawatan tanaman, dan hal lainnya dengan tujuan good housekeeping ya. Kemudian tahap-tahap evolusi, komponen-komponen outsourcing. Dalam penghematan biaya pada fungsi utama berada di tahap lain. Pada tahap itu, para manajer mencari terobosan untuk perbaikan masalah keuangan perusahaan. Kemudian tahap-tahap outsourcing, fungsi-fungsi tambahan untuk mengantarkan produk atau layanan, fungsi-fungsi penunjang back office, pengukuran penghematan biaya, strategi pemilihan kerjasama untuk peningkatan keuntungan tahap outsourcing. Saat ini adalah mengembangkan strategi kerjasama. Sebuah contoh, outsourcing di atas dibentuk sedemikian rupa untuk peningkatan efisiensi dan tidak ada yang melibatkan nasabah. Hingga saat ini tidak ada organisasi yang melakukan outsource untuk kemampuan intinya, yaitu fungsi yang memberikan keuntungan strategis atau membuat perusahaan menjadi unik. Tahap-tahap outsourcing, seringkali kemampuan inti juga didefinisikan sebagai upaya untuk mendekati nasabah. Pada tahun 1990, outsourcing beberapa fungsi inti mungkin merupakan strategi yang baik. Sebagai contoh, beberapa organisasi melakukan outsource customer service. Upaya ini sangat tepat mereka karena fungsi yang sangat penting. Ya, oke. Keputusan Eastman Kodak untuk melakukan outsource pada sistem teknologi informasinya yang belum siap saat itu dianggap sangat revolusioner. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut adalah hasil pemikiran kembali mengenai inti bisnis mereka. Mereka akhirnya diikuti dan dijadikan contoh oleh banyak perusahaan besar. Saat itu ada pemikiran bahwa mereka tidak perlu memiliki teknologi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sementara itu, fokus saat ini adalah berkurangnya kepemilikan dan penekanan pada pengembangan strategi kerjasama yang akan membawa hasil yang besar. Karena itu, banyak organisasi yang lebih memilih outsourcing karena hasilnya lebih efektif untuk fungsi-fungsi spesifik dari pemikiran fungsi inti atau bukan ya. Jadi ini ada Eastman Kodak. Jadi seperti Kodak dulu kamera ya, perusahaan kamera. Tetapi karena banyak bermunculan perusahaan-perusahaan kamera yang baru, apalagi sekarang handphone yang ada kameranya. Jadi Kodak sekarang fokus pada bisnis intinya, yaitu membuat kamera atau lensa kamera. Lensa kamera itu bisa dipakai oleh Samsung, bisa dipakai oleh Oppo, bisa dipakai oleh Sony, bisa dipakai oleh Nokia dan lain sebagainya. Dia core bisnisnya dalam spesialisnya membuat kamera. Jadi ada yang spesialisnya membuat casing, ada yang spesialisnya membuat fitur atau software atau search engine seperti Google. Google tidak banyak menciptakan software, tapi dia melakukan konsen dalam core bisnisnya sebagai search engine ya, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan. Kemudian perkembangan outsourcing. Dengan perkembangan zaman, tujuan dari outsourcing tidak hanya untuk menangani resiko ketenaga kerjaan,
tetapi menjadi lebih kompleks. Michael F. Colbert, pendiri The Outsourcing Institute and President Director dari Michael F. Colbert and Associates Consulting Firm, mengemukakan outsourcing telah menjadi alat manajemen. Outsourcing bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mendukung tujuan dan sasaran bisnis. Michael F. Colbert mengidentifikasikan 5 alasan strategis keuntungan jangka panjang dan 5 alasan taktikal keuntungan jangka pendek, dan 5 alasan transformasional perubahan untuk outsourcing saat ini. Oke. Ini adalah 5 alasan strategi keuntungan jangka panjang terpopuler untuk outsourcing. Pertama, meningkatkan fokus bisnis perusahaan. Ya, karena perusahaan mempunyai inti bisnisnya. Dia akan fokus terhadap pengembangan kualitas, pengembangan inovasi, pengembangan teknologi, pengembangan desain produk, dan lain sebagainya terhadap bisnis inti perusahaannya. Masuk pada kemampuan kelas dunia. Otomatis suatu perusahaan yang fokus terhadap kualitas produk yang dihasilkannya dan terus memacu, berkreasi, berinovasi terhadap produk itu, mereka akan mempunyai target tinggi, yaitu masuk ke dalam pada kemampuan kelas dunia. Kemudian mempercepat keuntungan dari teknologi baru atau re-engineering. Karena teknologi terus berkembang. Mereka yang fokus terhadap core intinya tentu akan mencari-cari teknologi penunjang atau teknologi terbaru yang meningkatkan produk dan kualitas dari produknya. Kemudian membuka resiko usaha. Ya, jadi membuka resiko usaha, dia akan berekspansi, melihat peluang-peluang yang ada, meraup target pasar, membuat segmen-segmen pasar tertentu itu menjadi luas. Ya. Kelima, menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih strategis. Jadi dia akan fokus dan terhadap sumber-sumber atau kekuatan yang mereka miliki untuk aktivitas yang lebih strategis. Itu adalah 5 alasan keuntungan jangka panjang yang terpopuler untuk outsourcing. Kemudian 5 alasan taktikal keuntungan jangka pendek terpopuler untuk outsourcing. Mengurangi dan mengendalikan biaya-biaya operasional. Karena yang tadinya variable cost, yang artinya biaya itu yang selalu berfluktuasi, bisa membengkak, bisa berkurang, bulan ini, bulan depan akan bertambah, ini menjadi fixed cost. Misalnya kalau biaya perawatan kendaraan, andai kata kendaraan itu di-outsourcingkan, dalam arti kata kita menyewa, maka kendaraan itu akan selalu baru dan selalu siap ya digunakan. Jadi biaya itu menjadi fixed cost, tidak variable cost lagi. Karena kalau kita mempunyai kendaraan itu sendiri, itu ada biaya perawatan, gimana tadi nanti kalau mogok, tabrakan, atau kecelakaan, atau juga masalah-masalah yang lain yang timbul dalam kendaraan itu. Pada saat kendaraan mogok tidak bisa digunakan, pada saat kendaraan mengalami kecelakaan, kendaraan itu tidak bisa digunakan berwarna, itu akan menimbulkan cost yang variable cost, kan bisa naik bisa tapi andai kata itu di-outsourcingkan, dalam arti kata menyewa kendaraan, dan kendaraan itu akan selalu siap. Kendaraan itu mogok, ada kendaraan pengganti. Kendaraan itu kecelakaan, ada kendaraan pengganti. Itu mengurangi dan bisa mengendalikan biaya-biaya operasional. Itu yang dimaksud dalam poin yang 1.
Kemudian membuat tersedianya dana-dana modal. Karena kita banyak bagian-bagian yang tadinya variable cost menjadi fixed cost, akhirnya kita bisa memprediksi dana yang ada, ya, dana yang ada, dana yang tersimpan, retained earning, dana laba yang ditahan, dan lain sebagainya. Kemudian 3, menghasilkan pemasukan dana tunai, ya. Jadi ada pemasukan karena terencana semuanya. 4, sumber daya tidak perlu tersedia secara internal. Jadi sumber daya kita tidak perlu merekrut pegawai untuk beberapa bagian penunjang, ya. Itu sudah disediakan oleh outsourcing. Kemudian 5, pemberdayaan fungsi yang sulit diatur atau di luar kendali. Jadi ada fungsi-fungsi, misalnya fungsi pengamanan, driver, office boy. Nah, perusahaan tidak lagi mengatur fungsi-fungsi tersebut karena ada outsourcing yang mengaturnya. Kita tinggal komplain, oh ini office boy-nya kurang bersih atau cara kerjanya lambat. Kita minta ganti dengan yang baru. Bisa seperti itu. Ya, jadi kita tidak lagi pusing dengan mengatur, menasehati, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan outsourcing di Eropa, Amerika. Kita baca ya. Di Eropa, pada studi yang dilakukan pada tahun 1996 oleh Johnson Control mengenai total pasar outsourcing di Eropa, didapatkan hasil bahwa pasar yang ada sebesar 250 miliar yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 400 miliar dalam 10 tahun terakhir. Area fungsional yang paling banyak di outsourcing adalah keuangan, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang disarankan untuk di outsourcing, ya. Pertama, pemikiran awal yang berkembang adalah hal di luar bisnis inti perusahaan yang harus di outsource, sedangkan perusahaan cukup berkonsentrasi pada bisnis intinya. Kedua, dalam pemikiran selanjutnya bahwa fungsi dari bisnis inti juga harus di outsource. Begini maksudnya. Yang pertama, jadi pemikiran awal yang berkembang, evolusi dari outsourcing adalah hal-hal yang di luar bisnis inti. Apa yang dimaksud dengan bisnis di luar bisnis inti? Seperti office boy, pengamanan atau security, driver, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan cukup berkonsentrasi pada bisnis intinya. Artinya bisnis intinya segala penunjang, bagian keuangan menunjang bisnis inti, bagian produksi, bagian pemasaran, dan lain sebagainya. Ya, itu bisnis inti yang tidak di-outsource-kan untuk pemikiran awal. Tapi dalam pemikiran selanjutnya, banyak fungsi dari bisnis inti juga yang harus di-outsource. Misalnya, ada jasa konsultan keuangan. Jadi, suatu perusahaan cukup berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Ya, jadi masalah akunting atau finansialnya atau perhitungan keuangannya, ya akuntansinya, atau perhitungan dari mulai pembuatan jurnal sampai dengan laporan rugi laba itu dijasakan atau di-outsourcing-kan. Jadi perusahaan itu hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran. Akhirnya nanti akan diproses secara cepat oleh seorang profesional atau oleh outsourcer, ya, atau outsourcing, ya. Itu dihasilkan bahwa perusahaan itu sekarang mendapatkan keuntungan sekian atau mendapatkan kerugian. Akhirnya perusahaan membuat strategi baru atau mengekspansi sesuatu. Jadi ada bisnis intinya penunjang yang tadinya inti, yaitu bagian keuangan, itu tidak di-outsourcing-kan. Ada juga bagian inti yang berupa pemasaran misalnya, ya, dari produksi pemasaran.
pemasaran yang biasanya dilakukan sendiri oleh perusahaan itu bisa di-outsourcingkan. Jadi perusahaan itu hanya berkonsentrasi dalam hal produksi dan peningkatan kualitas produk. Pemasaran diserahkan kepada tim outsourcing atau ke outsourcing yang lain. Bahkan sekarang secara online ada banyak sekali teknologi seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu sebagai marketplace, ya, di mana para produsen bisa memasarkan hasilnya di marketplace tersebut. Jadi itu semacam outsourcing juga atau teknologi marketplace. Ada juga yang memang mereka mengoutsourcekan bagian produksinya, malahan intinya dia hanya sebagai desainer atau perancang, ya, merancang suatu produk seperti ini, kemudian dia mengoutsourcekan atau memberikan atau menyewa mesin atau membuat mitra untuk pembuatan produksi. Jadi si pemilik bisnis dia mengoutsourcekan proses produksinya terhadap suatu pabrik, misalnya. Banyak sekali. Contohnya perusahaan besar seperti Nike, sepatu, ya, dia mempunyai desain, bentuk, dan pengetahuan bahan, ya. Dia mengoutsourcekan cara pembuatannya atau mengoutsourcekan produksinya terhadap pabrik-pabrik yang di luar negeri, misalnya di Indonesia. Nike misalnya dari Amerika, dia membuat sepatunya di India, di Vietnam, di Indonesia. Dia mengoutsourcekan produksinya, ya, proses produksinya di tempat lain. Dia konsentrasi terhadap pembuatan desain dan mutu kualitas, ya, produk tersebut. Jadi pemikiran selanjutnya bahwa fungsi bisnis inti juga bisa di-outsourcekan. Yang sebelumnya di-outsourcekan adalah bagian-bagian tertentu, kecuali perbankan, ya. Perbankan karena bermodalkan kepercayaan dari nasabah, dia hanya mengoutsourcekan bagian security, cleaning service. Tapi bahkan yang intinya, yang frontliner, bagian kasir dan teller, di-outsourcekan juga, gitu ya, karena itu fungsinya pelayanan, ya. Jadi banyak sekali yang tadinya hanya sebagai bagian yang di luar bisnis inti di-outsourcekan, sekarang justru banyak juga bisnis intinya itu sendiri di-outsourcekan. Bahkan pemilik perusahaan bisa hanya sebagai penguasa pasar, atau dia mempunyai pemasaran, dia mempunyai segmentasi pasar, dia mempunyai captive market tersendiri. Makanya dia mengoutsourcekan seluruh produknya atau membagikan produksinya, produk-produk intinya atau bisnis intinya untuk di-outsourcekan di beberapa partner atau vendor. Nah, itu sekilas tentang outsourcing. Semoga kalian mengerti ya apa itu outsourcing, kenapa itu terjadi, kapan, gimana mulainya evaluasi outsourcing itu terjadi. Oke, pesan dari saya terakhir adalah never stop learning. Nah, tulisannya salah nih. Never stop learning because life never stop teaching, itu maksudnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.